Jadi untuk kemampuan untuk melakukan rekayasa, ini minimal di Basel 3. Indonesia sudah punya belum? Indonesia ada kok Basel 3. Di militer kan kita punya pasukan Jenny. Zeni ada? Nah, Jenny ada. Jenny kita yang untuk spesialisasi ancaman Nubika. Negara Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah sumber daya alamnya yang melimpah dan populasi manusia yang cukup banyak. Yang menjadi masalah dalam bangsa ini adalah kekurangan literasi. Soal nasionalisme bangsa ini sangat tinggi. Beberapa tahun lalu kita diserang namanya COVID-19. Ada Bung Michael yang akan berbagi cerita dengan kita. Sebenarnya virus COVID-19 ini senjata milik siapa? Oke, baik. Terima kasih Bung Martin. Jadi, terlalu dini untuk mengatakan COVID-19 ini sebagai senjata biologi. Karena memang di banyak negara, ini kan juga semua negara-negara di dunia mendapati COVID-19 di masyarakatnya. Jadi, berdasarkan pemeriksaan lab ini kan terjadinya mutasi virus sehingga sampai pada titik sebagai COVID-19 yang kita kenal. Ini kan bukanlah sesuatu yang baru. Ini kan kalau kita telisik dalam keilmuan biologi, virus ini kan SARS-CoV-2. Ini kan dari mutasi dari flu burung menuju ke SARS-CoV-2 ini. Karena kan ini kan identik dengan menyerang saluran pernapasan. Oke, jadi ini penularannya melalui droplet udara kepada orang-orang di sekitarnya. Dan bagaimana membedakan sebuah penyakit disease itu ciptaan atau rekayasa dalam konsep hybrid warfare, senjata biologi, dengan disease itu memang alami karena perilaku manusia. Baik, jika bicara bagaimana materi genetik biologi digunakan sebagai senjata biologi, ini kan kalau bicara senjata biologi ada rekayasa genetik toh. Iya. Rekayasa genetik ini bisa dia dimanipulasi dengan tindakan di laboratorium. Tapi ini laboratorium yang terbatas. Jadi kan ada dia tingkatan untuk fasilitas ataupun kemampuan dari lab itu. Ada Basel 1, Basel 2, Basel 3, Basel 4. Jadi untuk kemampuan untuk melakukan rekayasa ini minimal di Basel 3. Indonesia sudah punya belum? Indonesia ada kok Basel 3. Ada di beberapa, ada di Erlangga, di PP, di BRIN, di Balipet. Itu rahasia kan, classified ya kan? Tidak. Jadi untuk Basel 3 ini tidak rahasia, tetapi ini harus terdaftar, terregistrasi di tempat negara yang mempunyai Basel 3 ini. Jadi bisa kita data di Cina ada berapa, misalnya di Rusia ada berapa, di Amerika ada berapa. Jadi untuk bicara rekayasa genetik, ini harus dibarengi dengan kapasitas lab yang mumpuni untuk melakukan rekayasa tersebut. Karena pada senjata biologi ini kan berarti menggunakan semacam virus, bakteri, kuman kan? Iya. Jadi sampai hari ini kita belum mendapatkan virus yang terlalu mematikan kalau dia bicara ini sebagai natural. Karena memang seperti kalau flu burung, SARS-CoV ataupun monkeypox sama smallpox ini kan tidak menyebabkan kematian, tapi ketika dia terkena dengan orang penderita yang punya penyakit bawaan, ini kan semakin memicu untuk semakin kompleks penyakit yang dia derita sehingga itu meningkatkan mortalitas kematiannya. Jika berbicara angka, bisa nggak kita buat senjata biologi? Bisa, tapi dengan rekayasa dia itu perlu waktu. Tapi waktu yang lebih lama ketika dia bicara natural, dan itu belum ada jaminan dia akan untuk semakin mematikan. Karena kan virus itu kan semakin berkembang dia ketika dia di inangnya bisa nyaman ataupun tidak nyaman, itu kan dia melakukan perubahan-perubahan supaya dia bisa bertahan di inang yang mungkin yang ekstrim sama dia. Itu mungkin bisa mengakibatkan dia semakin resisten sehingga bisa menjadi meningkatkan mortalitas ketika terkena kepada makhluk hidup. Kalau negara yang mempunyai atau mampu melakukan rekayasa genetika ini, negara apa saja yang mampu? Kalau dibilang mampu atau tidak mampu, saya pikir kalau sekelas negara berkembang ataupun negara maju mampu.
Tetapi kan tidak semua negara mempunyai laboratorium yang BSL 3 dan BSL 4 karena kami kan punya kapasitas penelitinya yang memang mumpuni untuk hal itu, untuk melakukan pengolahan BSL tersebut, laboratorium tersebut. Karena kan dia punya kemampuan yang khusus. Karena kan contoh nih, BSL itu dia punya tekanan negatif, jadi dia harus punya jubah tersendiri ketika untuk melakukan kegiatan dalam laboratorium tersebut. Karena kan juga ketika BSL 3 BSL 4 ini kan sudah berisi dengan virus-virus yang mungkin mematikan. Jadi kan zombie itu ya? Iya, jadi harus seorang yang memahami apakah virus ini ketika dia bersentuhan dengan dia bisa mematikan dengan tangan terbuka atau harus tubuh terlindung. Ini kan sesuatu hal yang harus dipelajari kan. Iya. Jadi untuk negara-negara mana saja, kalau untuk BSL 4 ini tingkatan yang paling paripurna kan, itu hanya beberapa negara. Ada Rusia, ada Prancis, baru ada Amerika, ada Tiongkok, baru Swiss sampai saat ini mungkin BSL 3, tapi nggak tahu mungkin ada perkembangan karena Covid kemarin toh. Bukannya Swiss itu jadi kayak pusat anunya WHO situ ya? Ya, kantor pusat. Iya. Tapi kan bukan berarti kan mempunyai kapasitas harus punya BSL 4 kan. Okay. Karena kan BSL 4 ini sebagai tempat rujukan untuk penelitian tingkat tinggi untuk makhluk hidup ataupun virus-virus yang bakteri yang sangat mempunyai mortalitas tinggi atau mematikan. Ketika rilis dia di ruang yang terbuka. Berarti tadi dari pemaparan Bung Michael ini, Indonesia sudah mempunyai BSL 3, artinya standar laboratoriumnya cukup bagus. Nah, jika ada virus jauh-jauh lah, tapi jika ada virus, kita sudah mempunyai ketahanan ataupun keamanan nasional dalam beberapa lab BSL 3 ini untuk meneliti, mencegah ataupun mengobatinya. Baik, jika bicara ketahanan nasional berarti kan bicara tentang bagaimana sebagai tujuan nasional kita kan untuk melindungi segenap tumpah darah kan. Betul. Berarti jika kita bilang virus ini sebagai ancaman, berarti ini kan mengganggu keselamatan warga masyarakat toh. Jadi kan negara harus melakukan hal untuk mencegah terhadap ancaman ini, gangguan ini kan, melakukan intervensi. Iya, jadi jika bicara itu dengan BSL 3 kita ini, kita dapat untuk melakukan rekayasa ataupun melakukan untuk menyimpan virus-virus ini ketika kita dapati di masyarakat. Baru untuk dalam penanganan untuk medis, kita kan punya rumah sakit infeksi. Seperti ada di Jakarta Utara kan. Itu kan salah satu rumah sakit yang bisa untuk korban-korban infeksi, baik itu dari virus ataupun kuman ataupun penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Baru untuk di militer kan kita punya pasukan JENI. JENI ada, TNI JENI kita yang untuk spesialisasi ancaman nuklir, biologi, kimia. Baru mungkin kalau di Polri dia ada Gegana kan, tapi kan mereka lebih ke bom kotor ataupun bom kan. Baru kalau untuk BRIN ya mereka melakukan riset. Baru di kementerian kan ada itu dinas P2P untuk penyakit yang infeksi emerging disease kan. Baru di Kemenko Polhukam ada semacam unit khusus untuk melakukan penelitian ini kan. Baru di Kemenko PMK ada juga unit-unit yang membahas itu. Jadi memang jika berbicara sistem pertahanan, sistem merata ini kan utama cadangan sama pendukung. Utamanya kan TNI kan. Di TNI sudah ada JENI, baru di pendukung ada peneliti-peneliti kita kan, sama unit laboratorium, baru di cadangan. Sekarang kita masukkan cadangan ini. Mungkin di pelatihan mereka kan diajari juga untuk ketika terjadi ancaman senjata biologi ini kan, ketika hybrid warfare terjadi. Jadi semacam paling sederhananya ketika hybrid warfare terjadi ya minimal kita tahu ketika kejadian cari masker dulu di mana, ataupun tempat air yang mengalir, ataupun tempat yang ruang terbuka. Jadi aku pikir itu harus juga menjadi catatan kita karena memang kemarin di rapat pimpinan pertahanan kan Menteri Pertahanan sampaikan atensi untuk kesiapsiagaan kita untuk dari ancaman hybrid warfare ini harus jadi fokus kan. Tapi kan kita sampai saat ini belum melihat bagaimana persiapan ini sudah sejauh mana, karena kan ketika bicara udah atensi kan harus dilakukan ini. Jadi minimal ya
secara tidak langsung ya kesiapsiagaan dalam misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan bersama. Mungkin ada kaitannya juga ya dengan kunjungan Prabowo, Menteri Pertahanan. Saya melihatnya sebagai Menteri Pertahanan ke Rusia. Karena kan Rusia ini kita kenal dengan teknologi persenjataan biologi kimia cukup maju. Baik, memang kita ketahui ya di media kan pertemuan Iya. Vladimir Putin sebagai presiden dengan Menteri Pertahanan kita, presiden terpilih juga kan, Iya. Prabowo Subianto. Jadi memang kita bisa pastikan Rusia memang bisa jadi patron lah dalam hal ketika berbicara hybrid warfare karena mereka ya kita pasti kenal kan, misalnya tentang mereka punya racun yang mematikan, baru punya laboratorium yang BSL-4 melakukan rekayasa ataupun penelitian tentang penyakit-penyakit yang berbahaya atau virus berbahaya kan, baru ya bom atom ya kan. Iya. Nah, jadi memang mumpuni dalam logika. Jadi memang tidak salah kunjungan itu mungkin itu tindak lanjut dari atensi dia kemarin untuk melakukan ya membuka silaturahmi, bagaimana ada terjadinya pertukaran ataupun pertukaran teknologi ataupun ilmu tentang persenjataan untuk kesiapsiagaan Indonesia juga menghadapi hybrid warfare. Nah, tadi kan saya jadi kepikiran begini, Bung Michael. Tadi bilang Perancis itu ada BSL-4, Rusia punya. Ini kunjungan kunjungan resmi Menteri Pertahanan ini ke Perancis, habis itu ke Rusia. Ini kan negara-negara yang mumpuni dalam hybrid warfare. Mungkin ya kita kalau sebagai awam kita melihat ya mungkin karena kan ini waktu yang bersamaan dengan pembukaan Olimpiade kan di Paris. Ya, apa kaitannya Menteri Pertahanan dengan Olimpiade? Ya ini kan sebagai bagaimana sumbangsi sebagai anak bangsa kan. Presiden pun sebagai presiden terpilih, Prabowo kan juga sebagai anak bangsa. Jadi wajib untuk dia kan seorang patriot kan. Sangat. Dia harus punya keterpanggilan mungkin hadir ke Paris, walaupun memang banyak agenda seperti ada pertemuan ekonomi juga kan, dan juga kan hubungan Prancis ini sangat erat. Ya kan nggak mungkin Menhan Prabowo datang sana sebagai ketua pencaksilat kan? Ya, ya memang kita harus pahami karena kan kita punya kemarin belanja Rafael kan, pesawat tempur kan dari Prancis juga kan. Ya memang harus lah, maksudnya kita Prancis dan Rusia ini kan kiblat teknologi toh. Jadi tidak salah kita belajar di mana yang tempat mutakhir ataupun yang tempat yang dia terdepan kan, maju teknologinya kan untuk persenjataan. Jadi tidak salah kita mau ke Rusia kah, mau ke Prancis, ya kan Indonesia kan politik bebas aktif. Mau ke Cina pun belanja ataupun belanja banyak persenjataan ke Amerika tidak jadi soal itu. Karena bebas aktif kita ini kan, tetapi kita juga harus menimbang dia. Jadi mana yang paling mutakhir, mana yang paling sahih ya. Tidak salah kan kita harus memilih Rusia sama Prancis karena Rusia di armadanya kan Airbus untuk komersil kan udah teruji. Untuk Rafael kan udah teruji juga kan. Jadi untuk Rusia kita kan mengenal bagaimana pengembangan atom mereka, senjata biologi mereka, dan riset-riset mereka tentang persenjataan. Berarti bisa kita maknai kunjungan resmi Menteri Pertahanan ini sebagai konsolidasi national security. Salah satu poinnya bisa ya. Ya, di salah satu agenda tersebut di satu poinnya tentang untuk persiapan untuk hybrid warfare ataupun diplomasi pertahanan. Itu bisa kita bilang. Bisa kita maknai begitu kan? Ditambah ini situasi Selat Taiwan makin panas kan? Di mana ya kita ingat dulu sebelum perang Ukraina terjadi ya kan didahului dengan COVID-19. Kita nggak tahu nih sebelum Selat Taiwan pecah penyakit apa lagi yang datang. Gitu. Ya memang harus kita harus memang aware kan dengan kejadian global hari ini. Jadi tidak hanya COVID-19, jadi kan per hari ini ada yang namanya monkeypox. Jadi ini apa nih? Monkeypox ini ya semacam virus juga, dia menyerang juga ke manusia dan memang ini penularannya ya extraordinary kan, karena jika kita melihat catatannya di semacam di Afrika itu banyak didapati sama orang-orang LGBT. Kita lebih cepat dia penularannya. Kita bukan mendiskriminasi ya, tetapi dari situ lebih cepat ya. Lebih cepat dia penularannya. Jadi baru dia orang-orang yang mempunyai imun yang rendah. Ini kan walaupun begitu kan, tapi
yang apa yang jadi nilai plus dari senjata biologi yang saya lihat, memang kan kalau kita bicara apa untuk perang konvensional kan satu peluru dia satu orang. Betul. Ya kita tembak peluru satu, kemungkinan untuk apa korbannya satu orang kan. Tapi kan kalau senjata biologi ini kita ciptakan satu, ini kan menular ini 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Tapi kan ada waktu dia toh, waktu untuk penularan dan infeksiusnya kan. Sehingga satu kecamatan, satu kota, ini kan sampai global banyak negara kan tumbang kan gara-gara Covid kan. Iya. Itu dia yang menjadi highlight untuk senjata biologi. Kenapa kita harus bersiap-siap? Karena kemungkinan ancamannya ada. Karena kita lihat semua kan punya senjata biologi, punya lab untuk yang memproduksi itu kan. Iya. Baru ancaman ini pasti akan ada selalu. Karena ya baik itu apa state atau non state, dan juga kan sudah banyak kejadian bagaimana ada apa yang punya BSL 4 ada laporannya yang mungkin karena keterbatasan apa finansial atau ketidakpuasan dengan karir, dia kan bisa melakukan segala hal kan. Iya, motifnya ragam lah. Iya, kemarin kita bahas tentang nuklir. Iya. Itu kan nuklir kan sudah spesifik dia. Jadi ketika kita ada apa staf yang membawa ini keluar, bahan radioaktif ini kan ketahuan dia kan bunyi sensornya. Oke. Tapi kan kalau dia virus ini, Cara deteksi gimana? iya, karena kan sampai hari ini kita kan tidak punya alat deteksi. Iya, tinggal bawa satu pul suntik aja ya. Iya, kan nggak ketahuan Iya. kan. Baik, misalnya kan dia dari dalam atau luar negeri kan, di pelabuhan internasional ataupun bandara internasional kan, itu kan cuma deteksi termal, panas tubuh kan. Iya, ampul itu nggak ketahuan tuh. Iya. Tapi kan kalau misalnya radioaktif kan bandara bunyi karena kan ada dosimeter ataupun alat deteksi radioaktif. Oh, di mana kan ada ya? Di radioaktif ada. Tapi tidak semua karena kan untuk yang pintu-pintu internasional. Oke. Berarti kemungkinan terbesar itu karena ini ya motif tidak diperlakukan baik di lab gitu-gitu ya, kekecewaan. Jika banyak faktor, itu kan salah satu faktor insider dari ancaman dari dalam. Tapi kan kita kan tahu ada kelompok-kelompok ya kan, kelompok teroris yang akan menggunakan virus-virus ini sebagai senjata biologi. Ini kan masih terbuka kemungkinan karena kan banyak juga kejadian-kejadian kan. Baik juga ya non-state ataupun kelompok-kelompok yang memang bersifat destruktif dia dengan menggunakan virus-virus ini sebagai senjata. Benar nggak sih nyamuk itu bisa cerita-cerita di film tuh, nyamuk itu bisa dijadikan senjata pembawaan penyakit? Banyak. Jika kita bicara perantara, kita kan lihat kemarin yang kejadian di Wuhan kan, ini kan perantara kan kelelawar. Ada seorang yang makan kelelawar dari pasar di Wuhan itu ya kan, ketika dia konsumsi, rupanya itu pembawa perantara untuk virus COVID-19 kan, yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Jadi mungkin nyamuk juga bisa dimodifikasi kan, dia mungkin virusnya dimodifikasi supaya tidak resisten ketika berada di nyamuk, tetapi ketika terkena dengan makhluk yang lain, dia resisten, meningkatkan mortalitas yang tinggi kan untuk kematian kan. Tidak ada yang tahu itu karena pengembangan rekayasa genetik ini kan semakin maju dia kan, semakin modern kan, jadi semua bisa dimodifikasi. Lalu pengawasan di Indonesia gimana? Itu dia, memang itu ada dia ruang yang memang belum bisa untuk mengakomodir ketakutan itu. Karena sampai sekarang kan bagaimana kan kita lihat seperti di Erlangga, di IPB. Yang mengetahui apa mereka lakukan kan cuma mereka sendiri. Pihak Erlangga kan? Baru pihak IPB, kita kan ya mungkin ada monitoring dari pihak-pihak keamanan kan, tapi kita tidak tahu karena mungkin secara kita sering kunjungan ke sana kan, misalnya sebagai mahasiswa dulu ada penelitian tidak ada sekredit ataupun serigid itu untuk melakukan pengamanan, misalnya memeriksa stafnya ataupun peneliti yang keluar masuk dari laboratorium tersebut kan, hanya kan sebatas pengawasan dalam internal mereka. Tapi kita ketahui apakah di internal kampus itu ada melakukan pelatihan untuk biosecurity atau biosafety ataupun pengamanan untuk ketika screening, apakah ada materi yang dibawa keluar, bagaimana dia regulasinya, apa SOP yang dilakukan. Tapi kan itu kan sebatas untuk SOP keamanan dari lab itu. Tapi untuk
kemungkinan ada pihak asing atau pihak luar ataupun yang melakukan yang bersifat untuk merugikan ataupun mengancam untuk senjata biologi ini disalahgunakan, kan itu kan tidak ada regulasi ke situ. Kapan sebuah penyakit itu bisa disebut sebagai senjata? Jadi kalau berbicara kapan dikatakan sebagai senjata, ini kan melihat apakah efek yang dirugikannya gimana. Itu kita analogikan lah. Jadi misalnya ketika ada suatu gempa di suatu daerah kan, ketika tidak ada manusia yang merasa yang bertempat situ tidak ada dirugikan, ini ada kerugian. Itu kalau kita bicara sebagai kapan virus itu sebagai senjata, ini bisa kita lihat seberapa dampak yang dirugikan. Jadi ketika satu kecamatan, contoh dia di Senen, terkena virus influenza, ya kan? Iya. Kena flu semua kan? Pasti kan perkantoran semua tutup, Iya. ya kan? Supir angkot tidak beroperasi, Iya. Grab, Gojek tidak beroperasi, Iya. rumah makan tidak beroperasi, kan lumpuh. Ekonomi lumpuh, baru politik ya nggak berjalan kan? Iya. Sosbud ya apalagi dong. Iya. Jadi kan banyak kerugiannya kan? Jadi jangan dipandang sederhana ketika ada 1-2 orang yang kena flu, ya kan? Baru kita lihat ada lagi di tempat lain. Ini kan yang anomali kan? Iya. Kita harus lihat dia bagaimana petanya. Ada di kelurahan ini kan anomali tuh. Kenapa secara bersamaan tiba-tiba kena flu influenza semua? Ketika dia sudah merugikan baik dari sisi ekonomi, kesehatan, sosial budaya, politik ya, itu bisa jadi senjata. Artinya serangan hybrid warfare ini lebih serem daripada perang konvensional ya? Ya, kalau konvensional kan musuh kita bisa kita lihat. Ya kan kalau kita lihat ada perang konvensional mau perang, ya kita lengkapi pakai Kevlar kan? Iya. Itu belajar kita untuk melakukan perang bagaimana toh? Itu kan ada kan? Itu komponen cadangan. Ya kalau ini hybrid warfare yang kita tahu musuhnya nggak kelihatan, ya kan itu virus. Jadi kita kasat mata. Iya. Baru kita mengetahui apakah orang sekitar kita ini sudah terkena atau belum, atau sudah terjangkit ya kan? Karena penularannya kan cepat ya. Jadi nggak perlu capek-capek kirim nuklir, kirim bom, pengarahan tentara segala macam. Lumpuh, fakta baru tersaji. Seperti yang dikatakan Theo Hoffman soal hybrid warfare ya. Jadi ini? Lebih simpel ini. Misalnya kita punya jika kita bicara hybrid warfare, kita contohkan ya. Ada 10 orang nih, 10 orang kita karantina, kita sebarkan virus sama mereka. Baru 10 orang ini kita buat ke tempat yang berbeda-beda untuk menularkan. Kan bisa lumpuh semua ini. Karena itu virus yang bisa menyebar dalam 1, 2, 3 hari kan? Iya. Dalam 3 hari dia pergi ke berbagai kota, semua kota ini terkena dia. Bisa lumpuh kan? Ketika kota lumpuh, yang dirugikan siapa? Ya kita, negara sebagai bangsa lumpuh, negara ya. Penonton yang masih menonton sampai menit akhir diskusi, kemampuan Indonesia untuk mengamankan negaranya dalam konsep hybrid warfare, khususnya perang biologi, masih belum bisa kita jangkau, tetapi bisa kita yakini bapak-bapak bangsa, negara, pemimpin-pemimpin negara mempersiapkan diri. Terlebih kita melihat kunjungan terakhir Menteri Pertahanan. Tidak mungkin Menteri Pertahanan itu bicara soal pencaksilat, pastinya bicara soal national security. Indonesia adalah milik kita, Indonesia adalah rumah kita yang harus kita jaga, dan kita harus bahu-membahu mencermati lingkungan sekitar. Apakah ada 10 orang yang disampaikan oleh Bung Michael itu membawa virus entah dari mana? Cermati lingkungan sekitar, jangan sampai kita menjadi sasaran target dari negara-negara yang tidak senang dengan itu.